Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita bersama daurah Musasi menjadi juragan dunia akhirat, insyaallah ta'ala, bersama Ustaz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Dan tema atau sesi kajian kita pada kesempatan siang hari ini atau sesi yang kedua bertema konsep rizki dalam Islam. Dan sesi kajian ini akan sampai di kurang lebih jam 14 atau 1 jam ke depan. Adapun setengah jam berikutnya 14.30 kita akan ada sesi tanya jawab insyaallah ta'ala. Dan di sebelah saya alhamdulillah sudah ada beberapa door prize dan juga beberapa buku hadiah tulisan Ustaz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah di sebelah saya sudah hadir beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini sedang nyari filenya, alhamdulillah. Baik. Sudah terpapang Konsep ya, rizki dalam Islam. Nah, tadi istirahat cukup Ustaz? Alhamdulillah. Tapi saya lihat teman-teman diberi waktu istirahat malah ngobrol. Oh, karena jadinya gimana itu? Ya nggak apa-apa Ustaz, itu memang istirahat mereka ngobrol ya. sudah terbiasa barangkali Ustaz. Dan insyaallah kali ini diusahakan tidak ngantuk. Masya Allah. Insya Baik, Allah. perjanjian kita kalau ada yang satu merem berarti kajian selesai. Mungkin lebih ke tanya jawab aja Ustaz. Oh gitu. Jangan selesai. Ganti tanya jawab ya. Iya. Jadi yang merem diminta untuk berbicara. Atau gini aja Ustaz, yang gimana? merem yang nanya nanti Pak Direktur. Oh gitu. Gimana Ustaz? Khair insyaallah. Yang merem ditanya Pak Direktur ya. Iya. Baik, kepada beliau Ustaz Amin Nurbait hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Ini sesi yang kedua, nanti kita akan bahas konsep rizki dalam Islam. Kalau Mas lihat antara pagi tadi dengan sekarang ramai mana? Sepertinya kok ramai sekarang ya Ustaz. Ramai sekarang. Iya, agak meludak di. Oh gitu. Atau mungkin agak maju. Makanya yang tengah kosong misalnya. Oh, iya. Oh, agak melebar aja Ustaz. Lebih insyaallah. Ini enggak ada yang pulang duluan kan? Nah, ini malah baru ada yang baru datang. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Kayaknya ada beberapa wajah yang belum kelihatan. J. Karena tadi hadir makan siang. Oh, barangkali. Tapi pas kajian kok enggak ada itu kan dipertanyakan. Jangan-jangan aja penyusup. Betul. Aman kok ini Ustaz. Aman, sudah di screening dari bus. Masya Allah. Baik. Anda boleh bawa apapun ya. Mau makanan, mau minuman. Sambil nanti kita bareng-bareng belajar biar nanti tidak ngantuk. Nah. Tentang konsep rizki dalam Islam. Jadi seperti apa penjelasan tentang rizki yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Yang pertama, semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Dia sang pencipta dan dia yang memberi rizki. Dan dia yang mengatur rizki hamba. Sehingga yang menciptakan, yang menanggung rizki ciptaannya. Itu prinsip yang diajarkan dalam agama ini. Di antara dalilnya
firman Allah di surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Jadi kalau makhluk yang tidak berakal saja, padahal dia tidak punya perintah, ya. Sapi itu diperintahkan apa? Diperintahkan untuk apa? Kalau manusia kan diperintahkan ibadah. Ibadah. Jika makhluk yang tidak berakal seperti binatang, mereka tidak mendapatkan perintah, dijamin rezekinya oleh Allah, bagaimana dengan makhluk yang berakal yang diberi perintah? Sehingga Anda hidup bukan untuk semata hidup dibiarkan, tapi hidup untuk menjalankan sebuah tugas. Nah, untuk menjalankan sebuah tugas kan tentu saja butuh bekal. Bekal untuk bisa melaksanakan tugas itu. Dan bekal itu adalah Allah kasih Anda modal untuk hidup, yaitu rizki. Baik berupa makanan, minuman, maupun pakaian. Dan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW menyampaikan proses penciptaan manusia ketika di rahim. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yursalu al-malaku." Kemudian Allah mengutus malaikat untuk datang ke rahim setiap wanita yang terisi dengan janin di usia berapa? Di usia 4 bulan, 120 hari. Apa tugas malaikat ini? Fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Tugasnya adalah meniupkan roh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Baik. Nah, makanya kalau sekarang ada orang bilang, kata Allah di dalam janin itu rahasia. Seperti yang Allah sebutkan di surat akhir dari surat Luqman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham." Allah itu yang tahu kapan terjadi kiamat, Allah yang tahu kapan hujan itu turun, di mana hujan turun. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah juga tahu apa yang ada dalam kandungan. Tapi kan sekarang USG sudah bisa untuk melihat bahkan 3 dimensi. Melihat isi dari kandungan. Ada nggak USG yang bisa melihat takdir bayi? Nggak ada. Nah, kalau ada, barulah kita bisa sebut ini yang menyaingi ilmu Allah. Tapi tidak ada. Sehingga kalau ada orang mempertanyakan, katanya isi rahim itu rahasia Allah. Sekarang dengan USG, orang bisa melihat 3 dimensi dari sebuah janin yang ada di dalam rahim. Baik, kalaupun memang ada teknologi seperti itu, tapi USG tidak bisa melihat takdir bayi. Padahal takdir itu sudah ditetapkan di usia 4 bulan. Jadi bayi bergerak karena dia sudah punya ruh ketika di usia 120 hari. Karena itulah Nabi Isa alaihissalam ketika beliau ditaruh di rahim Maryam, itu langsung punya ruh. Karena pada saat Jibril alaihissalam datang menemui Maryam, dia datang untuk meniupkan ruh kepadanya. Sehingga begitu Maryam itu hamil, sudah ada Isa di dalam rahim Maryam. Tidak seperti kita manusia biasa, ketemu antara sel sperma dengan sel telur, kemudian terjadi zigot, terus berkembang. Tidak seperti itu. Begitu Jibril menaruh Nabi Isa di dalam rahimnya Maryam, sudah dalam kondisi punya arwah, punya roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Diminta untuk mencatat takdir, rizkinya, ajalnya, amalnya, apakah nanti dia jadi orang yang bahagia ataukah jadi orang yang celaka. Sehingga sampai akhir dari ujung kehidupannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan takdir umri. Disebut dengan takdir umri. Apa sih takdir umri itu? Takdir yang ditetapkan oleh Allah seumur hidup hamba. Dan itu ditetapkan saat hamba berada di dalam janin ibunya. Di usia 4 bulan. Karena itu ketika ada seorang wanita yang meninggal, ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah berapa lama? 3. Berapa lama? 3 bulan ya? 3 bulan atau 2 bulan?
Berapa kali haid, Pak? Berapa bulan? Hah? 3 kali haid. 3 kali haid masa itu iddah kalau itu 3 kali. cerai. Hah? Berapa? 4 bulan 10 hari. Masya Allah. Yang jawab banyak. Yang jawab, banyak. Jadi gagal dapat tadi. Baik, yang bisa menyebutkan dalilnya. Nah, boleh, silahkan. Nah, silahkan. Kita tunggu mereka googling dulu ya. Sebutkan dalil bahwa wanita yang menjalani masa iddah karena suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Sudah ada yang dapat? Sudah ada yang dapat? Baik. Gimana dalilnya? Baik, Pak. Dalilnya di mana, Pak? Al-Quran. Baik, betul sekali. Dapat hadiah. Langsung dapat, gampang banget ya? Mana tadi yang Al-Baqarah? Yang jawab Al-Baqarah? Baik, dapat hadiah. Masya Allah. Baju kuning, Masya Allah. Alhamdulillah. Cak Roto. Pak Suroto dapat hadiah. Alhamdulillah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal dan dia meninggalkan para istri, maka mereka menjalani masa iddah, masa tarabbus arba'ata ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Kenapa kok ada plus 10-nya? Para ulama ahli tafsir mengatakan 10 itu toleransi gerakan. 4 bulan itu masa malaikat meniupkan arwah. 10 hari itu toleransi gerakan. Jadi bayi ini, kalau misalnya wanita itu hamil ketika ditinggal oleh suaminya, maka seorang wanita bisa memastikan di dalam rahimnya ada bayi di usia 4 bulan 10 hari. 10 hari itu toleransi gerakan bayi. Baik. Maka ada kaitannya seperti hadis yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis Ibnu Mas'ud. Allah Subhanahu wa taala meniupkan arwah melalui malaikat ya ketika sang janin berusia 120 hari. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun anggota keluarga, hakikatnya nafkahnya yang ngasih siapa? Allah. Sedangkan manusia, ayahnya, kepala rumah tangga, itu hanya perantara saja. Ada kisah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini tadi yang sempat kita ceritakan, namanya Ibrahim bin Adham. Ada seorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adham, dan beliau ulama generasi tabi'in. Karena banyaknya anak sehingga orang ini merasa mengeluh kepada Ibrahim bin Adham. Gimana ya, saya itu anaknya banyak, berat untuk menafkahi mereka semua, dan seterusnya. Insya Allah. Putranya berapa, Pak? Nah, Ustaz, boleh nggak ngasih hadiah bagi putra yang terbanyak? Beliau selalu beli yang menang. Langsung. Makanya saya nggak buat pertanyaan itu karena selalu beli yang menang. Masya Allah. Kasih dapat, ya? Dapat hadiah? Dapat hadiah nggak? Kasih. Oh, kasih. Pak Direktur langsung bilang kasih. Belum jawab loh tadi. Tapi langsung kasih. Masya Allah. Berapa, Pak? 8. Masya Allah. 8. 9. Lupa 1. Oh, 1 keguguran qadarullah. Jadi yang 1 itu mbarep sebelah gitu. Wah, watan. 9 dari aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi putra beliau 9 dari istri yang pertama. Baik. Pada saat orang ini mengadu kepada Ibrahim bin Adham, lalu Ibrahim bin Adham menyampaikan satu kalimat. Anda bisa baca itu ya. Ib'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Fasakata ar-rajul. Coba kamu kirim ke sini anakmu mana yang rizkinya tidak Allah tanggung. Akhirnya orang itu terdiam. Mana ada? Karena semua anak itu siapa yang nanggung rizkinya? Allah. Sehingga Anda mau punya anak banyak, punya anak sedikit, semuanya yang nanggung rizkinya Allah. Saya masih ingat ya, pelajaran waktu SMP dulu, kita kan sempat diajari tentang teori kenapa orang itu harus KB. Nah itu.
ada salah satu tokoh orientalis yang dia menyampaikan satu teori, manusia itu kalau populasinya tidak ditekan, maka nanti mereka akan rebutan makanan sampai akan terjadi perang yang gak bisa ditahan. Karena semuanya rebutan makanan. Dan teori itu kan sekitar tahun 60-an. Lalu teori itu dipercaya oleh hampir semua negara. Terutama yang diarahkan adalah negara-negara daerah timur. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan kanan kirinya. Namun Masya Allah, ya Masya Allah, mungkin bisa jadi ada konspirasi di balik teori itu. Pada waktu perang dunia, baik dunia 1 maupun dunia 2, jumlah lelaki itu kan turun drastis. Terutama negara-negara penjajah. Sampai Inggris kan kekurangan jumlah lelaki. Sehingga ngimpor dari luar. Masya Allah. Cuman dulu belum ada kerjasama sama Musashi. Belum. Hingga ada banyak orang India, orang Pakistan. Kenapa kok mereka punya nenek moyang di sana? Karena ketika itu jumlah lelaki di Inggris kekurangan. Akhirnya mereka membuat sebuah teori gimana untuk menekan populasi orang timur. Biar jumlah orang timur tidak mengalahkan orang barat. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat konspirasi, Allah balas konspirasi mereka, dan tentu balasan Allah lebih baik. Yang terjadi gimana? Demografi semua negara barat itu kejungkir, piramida terbalik. Sehingga yang usia lebih muda populasinya lebih sedikit. Jadi kan gini ya. Yang usia muda lebih sedikit. Yang usia tua lebih banyak. Mereka nggak mau punya anak. Sehingga pengennya ya pacaran, kawin, melampiaskan syahwatnya. Mereka tetap sebagaimana manusia normal, tapi nggak pengen punya anak. Sehingga andaikan syarat vasektomi itu udah bagi mereka itu laris. Karena rata-rata mereka melakukan itu. Mereka memutus kemampuan untuk punya keturunan. Sampai kan negara ngasih reward ya. Bagi siapa yang punya keturunan, begitu lahir sudah ditanggung oleh, jangankan begitu lahir, saat hamil saja sudah ditanggung oleh negara. Fasilitasnya dipenuhi, lahir gratis, nanti anak ini akan mendapatkan asupan nutrisi yang gratis. Masya Allah. Begitu lahir sudah difasilitasi negara. Kalau di tempat kita, bayi lahir nanggung apa Pak? Hah? Utangnya siapa? Menurut perhitungan kan. Tapi realitanya orang timur lebih berani punya anak. Sehingga orang barat tetap demografinya bertahan selalu atau selalu lebih sedikit untuk yang usia muda. Walhamdulillah. Maka adanya akidah yang lurus ya tentang keberadaan keturunan yang jumlahnya banyak. Itu sangat ditekankan dalam agama ini. Sebab yang nanggung rizki itu bukan orang tuanya, tapi mereka punya Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan itulah yang menetapkan rizki buat semuanya. Baik. Ada satu catatan di sini. Kita berbicara tentang masalah rizki yang sudah ditanggung oleh Allah. Bukan berarti kemudian orang boleh berpangku tangan tidak kerja. Dan ini salah paham. Semua orang tetap harus bekerja untuk mencari yang terbaik bagi hidupnya. Tapi masalah hasil Allah yang menentukan. Maka paham tentang masalah konsep rizki bahwa manusia ditanggung oleh Allah rizkinya tidak bertentangan dengan tawakal dan ikhtiar. Nabi SAW ngasih perumpamaan tentang tawakal. Burung adalah salah satu di antara contoh hewan yang sangat bertawakal. Sampai beliau jadikan itu sebagai standar. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal sepenuh hati, la razaqakum kama yurzaqut thair. Maka kalian akan diberi rizki sebagaimana layaknya burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat dalam kondisi temboloknya kosong. Tahu tembolok Pak? Dia berangkat dalam kondisi temboloknya kosong, balik pulang dalam kondisi temboloknya berisi. Jadi Rasulullah SAW kenapa membuat gambaran seperti burung? Burung ini yang paling cocok berkaitan dengan aktivitas manusia.
tembolok itu akan terisi kalau perutnya sudah terisi. Tembolok itu akan terisi ketika perutnya sudah terisi. Jadi saat burung itu temboloknya kosong, dia nyari makan. Ayam misalnya ya, bangun tidur temboloknya kosong. Terus dia nyari makan. Makan yang dia konsumsi pertama kali dalam posisi tembolok kosong masuk dulu ke perutnya, ke lambungnya. Begitu lambung sudah terisi, sudah nggak butuh lagi untuk diisi makanan, baru ditaruh di tembolok. Tembolok ini kan cadangan makanan untuk nanti malam, yang dikonsumsi secara bertahap. Artinya begini, kalaupun nyimpen ya nyimpen, tapi jangan terlalu jauh bayangannya. Sebagaimana lainnya burung kan nyimpen ya. Namun dalam pikiran dia ya cuman hari itu. Sudah, saya cukup untuk hari ini, malam ini selesai. Besok ya pikir besok. Itu model seperti burung. Dan dia tidak pernah kosong dari temboloknya. Temboloknya nggak pernah kosong dari makanan. Selalu terisi. Tawakalnya burung itu tidak diam di dalam sangkar, tidak diam di dalam sarang, tapi dia mencari keluar. Manusia, kalaupun kita berbicara berkaitan dengan masalah tawakal, kamu harus tetap mencari. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa usaha. Bahkan dalam hadis ini terdapat perintah mencari rezeki. Karena burung tatkala keluar dari sarangnya di waktu pagi, dia nyari rezeki. Bukan untuk bermain kan? Sehingga burung keluar dari sarangnya di waktu pagi dalam rangka mencari rezeki. Baik. Selanjutnya, setiap jiwa tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Ini prinsip yang kedua. Setiap jiwa tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Nabi SAW menyampaikan prinsip ini dalam hadis beliau. Ayuhan nas, wahai para menungso, wahai manusia, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqaha. Kalian tidak akan mati sampai menghabiskan jatah rizkinya. Maka teorinya, yang hidup pasti dapat rizki. Dan siapapun yang mati, berarti jatah rizkinya habis. Itu prinsip. Maka rizki itu sama dengan ajal. Sehingga kita diajarkan kaidah rizki sama dengan ajal. Begitu Bapak? Nah, selanjutnya gimana Pak? Rasulullah SAW ingatkan, fala tastabti'u anha. Janganlah kalian melakukan praktek istibta'. Apa itu istibta'? Istibta' pengertiannya adalah ingin cepat sukses sebelum waktunya. Jadi dia merasa, kok lama ya, saya pengen segera punya mobil, saya pengen segera punya rumah. Kok nggak datang seketika? Akhirnya dia ingin mempercepat proses itu sebelum waktunya. Apa yang terjadi? Ketika belum waktunya dia ingin mendapatkan hasil, akhirnya dia nekat melakukan yang dilarang agama. Mohon maaf ya, barangkali sedikit menyinggung sebagian yang ikut online. Masya Allah. Oh, baik. Yang offline wallahu a'lam. Oh ini. Iya, jadi belum waktunya punya mobil terus leasing kendaraan. Belum waktunya punya rumah lalu KPR rumah. Termasuk nggak kayak gitu? Termasuk. Nggak sabar. Sehingga lah kalau saya cuma nunggu gaji, kenaikan gaji dengan kenaikan harga tanah lebih cepat mana Pak? Terus orang berpikir, ini kalau saya cuma ngandelin gaji, grafiknya yang gaji saya begini, yang tanah begini. Akhirnya dia merasa nggak bakalan bisa ngejar kalau cuma ngandelin gaji. Terus dia pikir, gimana solusinya? Solusinya paling gampang yaitu akhirnya bertransaksi riba dalam rangka mendapatkan rumah. Itulah prinsip bagi mereka yang ketika tidak sabar, sehingga dia pengen cepat sukses sebelum waktunya.
Baik, fenomena itu ada nggak? Banyak kita jumpai. Saya tidak hanya ngasih contoh di urusan yang kayak tadi ya. Anda membeli barang, termasuk juga dalam urusan pekerjaan. Orang belum saatnya misalnya keterima sebagai karyawan, lalu pakai jalur yang nggak benar. Baik nyogok, nepotisme, orang dalam, atau apapun caranya, yang penting dia dapat kerja. Aku tak ngedol sawah, biar anak saya keterima. Saya sudah jual ini, jual ini, jual ini, biar anak saya keterima. Kerja yang seharusnya cari uang, malah dia keluar uang. Apa itu? Anda belum waktunya untuk kerja di tempat seperti ini. Kenapa memaksakan diri? Ada orang yang misalnya, ini ada sebuah tender. Pokoknya saya harus menang proyek. Akhirnya dipaksakan. Caranya gimana? Ya kalau nggak main sogok mas, gimana kita bisa menang proyek? Sogok lah dia. Dan masih banyak lagi orang untuk bisa naik karir, dia bersikap curang dan seterusnya. Istibetok. Pengen cepat sukses sebelum waktunya. Itulah penyakit istibetok. Sumber kenapa orang itu melakukan hal yang haram dalam bermuamalah, salah satu di antara sebabnya adalah istibetok. Anda misalnya ya, punya standar quality control. QC harusnya misalnya grade 8 bisa lolos. Sehingga nanti dilaporkan bahwasanya target terpenuhi. Nah, tapi sampai yang not good, yang NG, udahlah blang-bleng gitu. Yang penting target terpenuhi. Tujuannya apa? Ngejar target. Walaupun sebenarnya dia melakukan pelanggaran. Ya. Maka tolong tahan seperti ini. Tidak disiplin itu salah satu bentuknya adalah tidak ngikuti aturan. Dan walaupun negara itu tidak punya agama, tapi kalau prinsip disiplin dihargai, mereka nggak mau yang kayak gini. Seperti di Jepang ya. Katanya suap di Jepang itu hampir nggak ada. Saya pernah ke negara kafir ya. Lalu waktu itu kita naik taksi, dijemput oleh panitia, kemudian kita naik taksi. Nah itu kan ada argonya. Ya. Terus panitia yang mendampingi saya itu bilang, kita kalau membayar melebihi dari argo, supir ini marah. Karena itu dianggap pelecehan. Masya Allah, kebalikan Indonesia. Matur nuwun. Bukan, nggak ngasih marah. Oh iya. Kurang. Saya pernah di Jakarta itu ngasih persis sesuai argo, merengut dia sebenarnya. Merengut itu bahasa Indonesianya apa? Cemberut. Cemberut. Jadi dia menampakkan wajah cemberut, emosi, dibayar sesuai argo itu Pak, nggak bersedia Pak. Kebalikannya di negeri kafir, kamu bayar melebihi argo, itu dia emosi. Kamu menghina saya, ngasih tips ke saya, marah dia. Dia nggak mau menerima tips. Wah di tempat kita kebalikannya, Masya Allah. Karena mereka terbiasa dengan disiplin. Sampai budaya masalah ketertiban kerja. Sehingga ini saya nggak boleh terima. Ini saya melanggar, saya harus siap dengan konsekuensinya. Mereka bisa melakukan itu. Yang seharusnya di negara beragama seperti Indonesia, negara beragama. Karena yang saya kunjungi itu negara ateis. Dominan penduduknya ateis. Walaupun ada sebagian yang beragama. Di negara ateis saja bisa seperti itu. Yang seharusnya negara beragama lebih bisa. Karena dia punya motivasi yang lebih. Tidak hanya sebatas urusan upah. Tapi dia juga punya pertimbangan. Ini ada konsekuensi yang bisa di akhirat. Makanya waspadalah dengan yang namanya penyakit istibetok. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Jadi kalau orang misalnya calon A, calon B ya, anggota legislatif atau yang lain, mereka pengen menang nggak? Hah? Iya. Caranya gimana Pak? Macam-macam. Hah? Serangan fajar. Tidak cuma fajar, serangan duha. Serangan isya. Jadi mereka mentargetkan, tapi pakai cara yang curang. Masya Allah. Sampai kapan seperti itu ada di negara kita? Itu dia, Zat. Tadi saya dengar ada istilah ordal tadi. Itu gimana, Zat, hukumnya? Misalnya memasukkan saudaranya ke
atau ponakannya ke perusahaan gitu. Itu gimana hukumnya secara syariat? Orang dalam. Terkait lewat ordal ya. Ya. Atau bahasa kita nepotisme. Saya tanya dulu, menurut Anda nepotisme itu boleh nggak? Hah? Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Bapak punya perusahaan. Hah? Ada yang boleh, ada yang enggak. Ini khilaf bainal jamaah. Bainal jamaah. Nah, kalau Anda punya perusahaan pribadi ya, misalnya perusahaan Cilok Nusantara. Wah, berarti disingkat PCI, PCN. PCN. Perusahaan Cilok Nusantara. Anda punya perusahaan misalnya, terus ngerekrut keluarga sendiri, kamu kerja aja di tempat saya, itu boleh nggak? Bukan nepotisme itu? Katanya tadi nepotisme. Hah? Kenapa? Oh, kalau itu boleh. Kenapa? Ownernya. Jadi nepotisme pertama perlu kita bagi dua dulu ya. Yang pertama adalah perusahaan milik negara. Baik BUMN, Persero, ataupun karyawan aparat negara. Ini 100% tidak boleh ada nepotisme. Karena yang lain tidak lebih berhak dibandingkan warga yang lain. Karena aparat tidak lebih berhak dibandingkan warga yang lain. Sehingga semuanya harus mengikuti prosedur yang berlaku. Nepotisme di situ dosa besar. Karena dia berarti mengambil hak yang bukan miliknya. Baik berbayar maupun gratis, tidak boleh. Tapi ini gratis kok Pak. Saya nepotisme tapi gratis. Tidak boleh, sama saja ya. Titip untuk kegiatan penerimaan kerja di lingkungan kegiatan negara, tidak boleh ada nepotisme. Yang kedua, perusahaan swasta. Untuk perusahaan swasta bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, untuk rekrutmen tertutup. Artinya tidak diumumkan keluar. Kalau ada rekrutmen tertutup, maka boleh saja orang yang berwenang di tempat itu melakukan nepotisme. Misalnya direktur HRD misalnya. Ini kan ada rekrutmen tertutup. Akhirnya Pak Direktur HRD dia merekrut orang-orang yang dikenal. Ini lagi butuh posisi ini, posisi ini, posisi ini. Dan pihak owner mengizinkan. Silahkan. Anda boleh milih sesuai yang Anda nilai itu cocok. Diambillah. Selama dapat izin dari owner, boleh. Gitu? Rekrutmen tertutup. Karena rekrutmen tertutup. Kalau rekrutmen terbuka, ada pengumuman, kemudian banyak pendaftar, maka nepotisme di sini nggak boleh karena nipu kepada para pendaftar. Misalnya ya PT Musasi sekali pendaftaran buka berapa Pak? 100 misalnya. Berapa lowongan? 100 orang. 100 posisi ya, 100 orang karyawan. Yang daftar 1000, tapi dari 100 itu sudah ada calon 50. Wah. Nah ini kan open recruitment tapi sudah disiapkan. Menipu ya mereka yang ikut prosedur. Nah kalau memang sudah ada seperti ini, kamu jangan open recruitment secara terbuka. Karena untuk apa saya ikut tes? Untuk apa saya harus melayangkan lamaran sementara ternyata calonnya sudah ada? Oh itu hanya untuk formalitas. Ya kalau gitu jangan jadikan orang lain sebagai korban. Baik. Nah dari sinilah sebenarnya tidak semua nepotisme itu dilarang. Ada bagian nepotisme yang diperbolehkan. Baik. Baik, Ustaz. Kita lanjut ya. Nah, setelah kita paham tentang istibto, maka Nabi SAW ngasih peringatan. Fala tastabtu ar-rizqa. Jangan kamu istibto dalam masalah rizki. Jangan istibto dalam masalah rizki artinya jangan merasa rizkimu itu telat datangnya. Sehingga sampai melakukan pelanggaran karena kamu pengen ngejar target cepat sukses. Dan Masya Allah, terkadang orang itu ditakut-takuti setan. Pada saat orang itu sudah ditakuti setan, gampang bagi setan untuk menyesatkan dia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kalian untuk melakukan tindakan al-fahsya, tindakan yang keji. Kenapa dua ini digandengkan? Awalnya manusia dibuat takut. Setelah dia dalam posisi takut,
gampang bagi setan untuk menyesatkan dia melakukan pelanggaran. Contohnya gimana, Pak? Misal, hari gini kamu kalau pengen punya rumah, gak KPR, kapan kau bisa ngejar? Hari gini kau belum punya mobil. Nanti kalau kamu pulang kampung ke Jawa, malu sama teman-temanmu. Masa anakku pulang, nanti ibumu malu. Banggakan orang tuamu. Ketika pulang kau bawa kendaraan roda 4. Sehingga orang tua bangga, anakku pulang bawa mobil. Tetangga-tetangganya pulang bawa mobil, dia pulang bawa mobil. Seneng dia. Terus seperti itu. Maka pada saat dia ditakut-takuti, kalau cuma ngandalin tabungan kamu, gak ngejar. Nah, ketika sudah dalam kondisi takut, wa ya'murukum bil fahsya. Dibuat gampang untuk melakukan perbuatan kemungkaran. Seperti kata Ibnu Jauzi. Tidak ada kondisi di mana setan itu paling gampang goda manusia kecuali ketika dia takut. Takut miskin, takut fakir, takut kurang, takut ini, takut ini. Ya. Ada dua orang saling mencintai ya. Misalnya yang satu remaja sama pemuda, laki dan perempuan. Tapi sama-sama takut. Yang laki-laki takut, nanti kalau saya nikah, saya gak bisa nafkahi istri saya. Yang perempuan juga takut. Awas loh ya, kalau kamu nikah, belum tentu kau lebih bahagia dibandingkan ketika bareng sama bapakmu. Belum lagi nanti kau punya masalah, kau punya anak, kau ini. Karir dulu. Akhirnya dua-duanya takut, padahal sudah kadung tresno. Sudah terlanjur jatuh cinta. Witing tresno jalaran saka kuliner. Sutrisno. Ada Pak Sutrisno. Oh enggak ikut. Masya, alhamdulillah. Salam buat beliau. Jadi ketika dia sudah jatuh cinta, tapi nggak ada solusi kecuali nikah dan dia nggak berani nikah, akhirnya apa? Terjadilah perzinahan. Dan itu banyak sekali. Sehingga remaja-remaja itu zina, sebabnya dia hanya bisa melampiaskan dengan itu di saat dia sudah saling mencintai, tapi ditakuti oleh setan untuk menikah. Berawal dari rasa takut. Ada solusi nggak itu? Nah, solusinya ya nikah. Masya Allah. Ya sama seperti ini. Misalnya takut poligami gitu. Coba carikan wajah yang takut poligami. Semua. Sama ustadznya juga. Astagfirullah. Ngapunten nggih. Ini siaran langsung satu. Live ya. Kemungkinan besar istri nonton. Enggak nonton. Oh enggak. Aman berarti. Siang-siang ini enggak nonton. Masya Allah. Baik. Enggak perlu ditakutkan ya. Masya Allah. Bismillah. Maksudnya kalau mau kerja saja. Enggak ada hubungannya dengan nikah. Iya. Kita lanjutkan kajian. Nek bahas kayak gini kok melek itu kenapa? Iya itu dia. Intermezzo ini biar. Tadi itu matanya udah merah, merem-merem kasihan ya. Nah ngantuk pas kajian itu tersiksa loh sebenarnya. Iya benar. Ustadznya juga. Baik. Nah di sini saya sebutkan ada beberapa prinsip dari hadis tadi. 1, siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah sampai dia mati. Yang kedua, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Sehingga gak ada ceritanya orang miskin, terus gara-gara miskinnya mati, itu gak ada. Mati karena apa? Paparan. Jatah rizkinya habis. Ya sampai di situ jatah rizkinya, terus dia mati. Yang ketiga, sebanyak apapun penghasilan manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Mungkin yang ketiga ini perlu penekanan ulang. Sebanyak apapun penghasilan manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Jadi meskipun orang itu kaya sekali. Anggaplah misalnya kekayaannya menguasai 30% kekayaan negara. Itu tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya.
Rizki para hamba tidak akan pernah tertukar. Sehingga ini akan jadi milik A, maka akan sampai ke A. Walaupun bisa jadi Allah memberikannya tertunda sesuai yang Allah kehendaki. Karena rizki itu diberikan oleh Allah dengan waktu yang hambanya tidak pernah tahu kapan rizki itu akan datang kepadanya. Maka kita tidak tahu di mana rizki kita berasal. Tapi rizki kita tahu di mana kita berada. Sehingga Anda lihat ya, saat peristiwa Ibunda Hajar, beliau kehabisan bekal sampai tidak makan, tidak minum, hingga asinya habis. Ismail disusui tapi nggak keluar asi. Nangis karena kelaparan. Ibu dan bayi sama-sama kelaparan. Akhirnya Ismail menangis. Hajar itu nggak kuat. Saya nggak ingin melihat anak saya mati di hadapan mata saya. Pergi Hajar. Lalu beliau naik ke Bukit Sofa. Barangkali ada sumber kehidupan. Sampai di puncak gunung, di puncak Bukit Sofa, tengok kanan kiri nggak ada siapapun. Turun, terus lari, naik ke Marwah. Lihat kanan kiri nggak ada orang. Terus seperti itu berapa kali? 7 kali. Hingga kemudian Allah keluarkan air Zam-Zam di mana? Di dekat kaki Ismail. Rizki dicari antara Sofa dan Marwah, tapi rizki keluar di dekat kaki bayinya. Maka mungkin Anda nyari rizki ke arah timur, tapi rizkinya datang dari barat. Anda nyari rizki ke arah selatan, rizkinya datang dari utara. Sangat mungkin. Dan itu tidak akan tertukar. Ini ada satu cerita ya, yang pernah disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Maghamisi. Beliau mantan imam dan khatib Masjid Quba. Ada orang yang dia ke pelosok sumur, kepleset kemudian masuk ke dalam sumur. Akhirnya diselamatkan oleh banyak orang. Setelah diselamatkan, ya namanya orang habis kecelakaan kan biasanya ngos-ngosan ya. Dia ngos-ngosan. Ditenangkan, setelah itu dikasih minum. Sudah? Setelah dia tenang, ada orang cerita. Tadi gimana ceritanya? Ada orang tanya, tadi gimana ceritanya? Kok kamu bisa kepelosok ke dalam sumur? Jadi tadi tuh kayak gini saya tuh jalan dari sini, terus saya miring ini kecemplung bener. Yang kedua kalinya mati. Kecemplung yang kedua kalinya dia mati. Baik. Dari situ, saat kecemplung pertama dia hidup karena ada segelas air yang menjadi jatah rizkinya yang belum Allah berikan kepadanya. Maka yang bersangkutan hidup. Saya dapat cerita ini salah satu temannya. Ini di Jakarta. Dia bilang kayak gini, bapak saya itu kena serangan, kalau nggak salah stroke. Kena serangan stroke. Lalu berkali-kali bolak-balik masuk ke rumah sakit. Gak doyan makan sampai kurus, turun berat badannya. Hingga satu ketika paginya, malamnya meninggal. Peristiwa paginya. Tiba-tiba bapak saya itu merasa sehat. Wah, sekarang aku sudah sehat, saya mau pulang. Tolong nanti buatkan gurame. Nah, dia senang gurame. Ya. Sama saudaranya, siap nanti tak sediakan sop gurame. Dibawakanlah gurame, sop gurame paginya itu. Dimasakkan sop gurame, dibawakan mungkin waktu duha beliau. Makan 2 piring. Yang sebelumnya enggak doyan makan. Malamnya meninggal. Jadi jatah rizkinya sop gurame diberikan oleh Allah menjelang wafatnya. Sehingga enggak ada ceritanya manusia itu mati sebelum jatah rizkinya diberikan oleh Allah. Ada juga orang yang dia lama pengen poligami. Aduh. Loh, ini ada pelajaran. Iya. Hingga akhirnya setelah perjuangan yang wallahu alam berhasil. Beliau menikah yang kedua. Ya. Sekian hari, kalau nggak salah
4 atau 5 hari meninggal. Ingkang sinten, Ustaz? Yang putranya meninggal. Oh, Yang tak laki-laki meninggal. Oh, yang laki-laki. Laki-lakinya meninggal. Baik. Allah genapkan rizkinya. Ya. Maka jangan coba-coba ya. Ngapunten, Ustaz. Berarti istrinya itu Pertanyaannya apa ini? enggak apa-apa, Ustaz, cuma nanya. Ada 2 gitu. Gitu. Ini. Ya. Sehingga ketika itu sudah menjadi jatah rizki, tidak mungkin meleset. Pasti akan Allah berikan. Ya. Makanya berharap boleh, tapi realitanya wallahu alam. Bismillah. Nah, kemudian di sini antara hidup dan gaya hidup. Kalau kita bicara kebutuhan manusia, orang itu dipenuhi oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Maka berapapun harta yang dimiliki orang cukup untuk hidup. Tapi berapapun harta yang dimiliki orang tidak akan cukup untuk melayani gaya hidup. Sehingga untuk gaya hidup gak ada ujungnya kecuali kematian. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan, "Lau kana libni Adam wadiyani min dahab." Andaikan manusia itu punya 2 lembah isinya emas. Bapak lihat ke sana. Lihat lembah ya. Iya. Anda itu gini terus naik dulu. Lembah yang isinya emas. Ketika Anda lihat lembah berisi emas, dia punya 2 lembah isinya emas. La batagha thalithahuma. Dia akan mencari sehari 5. Kalau gaji pokoknya sih kurang lebih cuma 8 jutaan. Tapi untuk ceperan-ceperannya dia sehari bisa dapat ya 5 sampai 10 sehari. Itu kata beliau. Dapat duit segitu tuh ringan. Dan beliau kerjanya di malam, di waktu malam karena ini bagian keamanan waktu malam. Lalu beliau ketika pulang itu lihat istri dan anaknya yang sudah tidur. Nurani beliau berbicara. Saya ketika lihat istri saya, anak saya sudah tidur. Saya berpikir, mereka tidur tapi nafasnya tidak berhenti. Darahnya juga tidak berhenti. Dan kalau saya kasih kepada mereka makanan yang haram, itu akan berubah wujud menjadi darah dan daging yang tumbuh pada diri mereka. Terus dia merasa kasihan. Saya kasihan sama anak istri saya. Ditinggal itu posisi itu. Sampai semua teman-temannya bilang, mohon maaf kalau boleh pakai bahasa kasar, bego lo gitu ya. Bodoh kamu.
Semua orang pingin posisi itu, kenapa kau lepas? Padahal dia dapat itu tanpa minta, dikasih. Yang lain kalau mau di posisi itu bayar ke atasan. Ini enggak. Masya Allah, nurani dia sehat. Maka seperti inilah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit istibta, sehingga dia tahu buat apa ngumpulin dalam jumlah banyak yang belum tentu itu akan menjadi jatah rezekinya. Baik. Karena itu Anda perlu perhatikan tadi prinsip sekaya apapun manusia dia tidak akan melampaui jatah rezeki. Nah, di sini ada penjelasan tentang hakikat rezeki. Kayak apa sih hakikat rezeki? Nah, insya Allah ini yang terakhir. Biar ngantuknya terobati ya. Insya Allah. Ya? Oh, baik. Putus tadi. Seperti apa hakikat dari rezeki? Nabi SAW pernah menjelaskan tentang hakikat dari rezeki. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan beliau, maka hakikat rezeki bisa kita bagi menjadi dua. Ada rezeki kauni dan ada rezeki syar'i. Kauni itu takdir. Kalau Bapak mendengar kata kauni artinya apa? Takdir. Rezeki dalam kajian takdir itu kayak apa? Ya, jawabannya seperti di hadis ini. Putus? Terlihat nggak? Nggak. Putus lagi. Masya Allah, ya, zoomnya putus. Nabi SAW bersabda, sebentar. Alhamdulillah, nyambung lagi. Yaqulu ibnu Adam mali mali, manusia selalu mengatakan ini hartaku, ini hartaku. Yaqulu ibnu Adam mali mali, manusia selalu mengatakan ini hartaku, ini propertiku, ini mobilku, ini tanahku, ini rumahku, dan seterusnya. Wa hallaka ya ibnu Adam min malika, wahai ibnu Adam, hakikat dari hartamu itu adalah ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita au ma tasaddaqta fa amdaita, yang tadi kita sudah ceritakan di waktu pagi ya. Hakikat dari hartamu itu yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Jadi rezeki yang sejatinya ini. Sementara apa yang kau kumpulkan belum tentu jadi jatah rezeki. Baik. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Eko. Masya Allah. Dari mana Pak Eko asalnya? Oh, Masya Allah. Ini pulang kampung berarti. Ini Gunung Lor. Oh iya, kalau Gunung Kidul sana. Masya Allah. Baik, Pak Eko. Pak Eko, antara baju yang dipakai dengan baju yang disimpan di lemari banyak mana, Pak? Banyak yang di lemari. Banyak yang disimpan di lemari. Di lemari kan kadang ada banyak sekali tumpukan baju yang tidak pernah kita pakai ya. Anda punya seperti itu? Iya. Entah karena kekecilan, karena modelnya Anda nggak suka, atau sebab apapun. Yang jelas Anda punya baju lebih dari kebutuhan. Anda punya sesuatu lebih dari kebutuhan. Baik. Itu semuanya bukan rezeki. Rezeki yang sejatinya adalah apa yang Anda gunakan. Ada orang misalnya punya gelas, piring. Antara yang disimpan sama yang dipakai sehari-hari banyak mana? Yang disimpan. Ibu-ibu itu kadang Masya Allah nyimpan piring sampai lusinan, nyimpan gelas tuh banyak sekali sampai jadi sarang kecoa. Padahal yang dipakai sehari-hari cuma 5, kotor cuci kan gitu Pak ya. Jadi sebenarnya yang jadi rezeki itu yang mana Pak? Yang dimanfaatkan. Yang disimpan itu bukan rezeki. Saya pernah lihat ada orang yang koleksi motor itu banyak sekali. Dia bukan jualan motor, tapi di koleksi itu banyak sekali. Dari mulai yang gede sampai yang kecil. Nah, itu yang rezeki yang mana? Yang dipakai. Yang disimpan bukan rezeki, cuman pajangan. Maka Nabi SAW ingatkan, rezeki yang kamu miliki sejatinya adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak,
atau yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau kumpulkan belum tentu jadi jatah rizkimu. Tapi orang seneng ngumpulin. Bahkan ada yang ngumpulin tapi gak seneng pakai. Cuman beli, simpan, beli, simpan. Ada gak begitu? Baik. Dan itu bukan rizkinya. Rizki sejatinya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan rizki kauni. Bahwa apa yang kita miliki dan termanfaatkan dalam hidup kita, itulah hakikat dari rizki kita yang sebenarnya. Selanjutnya, ada rizki syar'i. Hakikat rizki syar'i apa itu? Hakikat dari rizki syar'i adalah rizki yang menghasilkan pahala bagi Anda. Ada nggak Pak rizki yang tidak menghasilkan pahala? Oh banyak. Yang menghasilkan pahala contohnya apa? Yang dipakai silaturahmi. Itu yang disebutkan dalam hadis. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yarhamkallah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan usianya, sambung silaturahmi. Baik. Putus lagi internetnya. Bismillah. Kenapa dengan menyambung silaturahmi disebut memperbanyak rizki, melapangkan rizki dan memperpanjang usia? Bukankah rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah? Terus apa makna ketika silaturahmi rizki kita jadi semakin lapang? Rizkimu gak geser dengan amalan apapun. Nah terus makna hadis ini apa? Maksudnya adalah saat kamu silaturahmi, ada rizki yang kau keluarkan untuk kegiatan ibadah itu, sehingga rizki ini jadi pahala. Ketika silaturahmi butuh modal nggak Pak? Butuh ya. Sehingga Anda datang misalnya ke rumah keluarga Anda di kampung, bawa kaleng kongguan, Isinya rengginang. kalengnya doang. Isinya rengginang. Isinya rengginang. Anda bawa ini, Anda bawa itu, dan seterusnya. Nah, pada posisi ketika Anda melakukan praktek semacam ini, hakikatnya Anda keluar uang yang itu menjadi pahala. Dan itulah rizki yang sebenarnya. Maka alhamdulillah, ketika Allah berikan kita kesadaran mau beramal dengan harta. Karena nggak semua orang bersedia untuk itu. Saya ketemu orang yang kalau hartanya itu keluar untuk urusan agama, itu dia nggak mau. Jadi untuk urusan masjid, untuk urusan kajian, untuk urusan, intinya untuk urusan agama dia nggak mau. Tapi kalau urusan dunia, walaupun keluar, wow, misalnya mau konser, saya siap danai. Mau lomba apa? Ayo saya yang jadi donatur untuk hadiahnya, sponsor. Royal di bagian ini, tapi pelit di bagian itu. Dia nggak tahu prioritas. Sayang ya, keluar harta, tapi ternyata untuk kegiatan yang tidak ada nilai pahalanya. Itu kan cuma masalah kecenderungan batin saja. Jadi batinnya di sini dia seneng, makanya di bagian ini dibandani, Pak. Ini ada olahraga apa? Weh, saya ngasih support. Jadi sponsor butuh berapa tak support. Tapi giliran kegiatan keagamaan hilang, dia nggak mau bantu. Pura-pura nggak tahu. Ya mungkin dianggap ini tidak mendukung kemasyarakatan, kegiatan masyarakat, kurang apa ya? Kurang dianggap memasyarakat. Padahal itu kan cuma masalah membuat konsentrasi aja di masyarakat. Ya. Alhamdulillah, ya kami di ANB ini kan tinggal di studio ANB, tinggal di satu kampung, dan kita melakukan kegiatan rutin di masyarakat dengan kegiatan kajian full door prize. Jadi saking full door prize-nya, semua yang hadir dapat door prize. Alhamdulillah. Ya, itu di sana ya, bukan di sini. Masih ada ini, Ustaz? Di kampung ANB. Oh, di kampung ANB. Di kampung tempat studi ANB. Alhamdulillah dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh ANB, hasilnya itu bisa digunakan untuk kegiatan sosial. Alhamdulillah. Sehingga pertama ANB sendiri sudah 0 donasi. Bapak tidak akan pernah membaca ada running text, tolong dukung dengan transfer, itu tidak ada.
Dan alhamdulillah itu sudah 2 tahun lebih. Tapi kalau ada yang mau wakaf alat silahkan. Dan beberapa hasil misalnya dari ANB Store, dari kegiatan apalagi unit usaha ANB nanti dipakai untuk kegiatan sosial. Kita punya program rutin bulanan itu bersama warga. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika seorang hamba punya kecenderungan yang benar dalam menyalurkan harta, alhamdulillah. Anda punya harta syar'i. Harta syar'i tadi apa? Yang bisa menghasilkan pahala. Dan itulah hakikat rezeki kita. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas beberapa ilmu yang beliau sampaikan di sesi kedua kali ini. Dan sampai pula kita di sesi tanya jawab. Ini saya pindah dulu kayaknya nyari sinyal yang. Baik Ustaz, untuk sesi tanya jawab boleh langsung bertanya. Nah, ini minta tolong ya Ustaz, saya izin ini ke belakang. Amit. Dengan Bapak siapa? Asli mana, Pak? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Prihatin Purwadi. Pak Prihatin? Dari Klaten, Ustaz. Prihatin Purwadi. Bukannya sudah Nugroho? Amin. Dari lahir sudah prihatin. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah fiik. Amin. Insya Allah dekat. Kalau dari sini tadi saya lihat 1,5 jam ya. 1,5 jam ke rumah. Iya, insya Allah nanti mampir. Ini Ustaz, pertanyaannya tadi dijelaskan bahwasannya rezeki adalah apa yang kita makan, kemudian apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan untuk pahala akhirat kita. Nah, di satu sisi kadang kita butuh tabungan ya. Misalnya kita mau ada planning ibadah umroh atau ibadah haji, kemudian untuk pendidikan anak kita. Nah, dalam rangka kita itu kita mengumpulkan harta, dan bagaimana caranya biar apa yang kita kumpulkan itu juga tadi bisa menjadi rezeki yang memberikan pahala. Mungkin itu biar kita juga tidak termasuk orang yang mengumpulkan harta yang mungkin dalam tanda kutip yang negatif seperti itu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini dulu, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya. Iya. Dengan Pak siapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Tobroni dari Seragen aslinya, Ustaz. Silakan Bapak. Pertama terima kasih Ustaz untuk kajian hari ini. Sebenarnya semalam juga nggak menduga sampai di sini karena semalam naik buruk. Masya Allah. Karena saking kencengnya Ustaz. Saking kencengnya ngoroknya itu ya. Ada dua Pak. Ada yang ngorok di belakang, yang depan itu nggak bisa tidur karena kenceng bisnya. Oh, bisnya kenceng. Jadi meskipun menahan ngantuk, tapi karena duo di depan tadi pelawak aja kalah, jadi kita tetap masih semangat untuk mendengarkan kajian hari ini. Masya Allah. Pertanyaannya menyambung dari Pak Prihatin tadi juga, tapi ini kondisinya keluarga yang suami dan istrinya mencari nafkah. Nah, istrinya ini sebagai guru. Nah, bagaimana pendapat Ustadz agar suami istri ini tetap berkah? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Nah, ini putus lagi ya. Nyambung itu. Coba saya ganti wifi-nya. Sudah. Yang HP malah putus. No internet connection. Iya. Qadarullah.
Baik, kita lanjut ya. Bismillah. Alhamdulillah. Semoga sambungannya lancar. Amin. Ya, di antara kendala yang sering kita jumpai adalah masalah internet. Karena antara peserta yang kelihatan dan yang tidak kelihatan lebih banyak yang tidak kelihatan. Iya. Online. Baik, coba kita bahas terlebih dahulu untuk yang pertama. Pak Prihatin. Pertanyaan bagus sekali dari Pak Prihatin Purwadi. Jadi kalau kita bicara tentang masalah rencana untuk beramal, harapan untuk bisa melakukan aktivitas A, aktivitas B, yang itu semuanya butuh harta. Apakah bisa itu dijadikan sebagai alasan kita menabung harta sebanyak-banyaknya? Yang beliau contohkan tadi, saya punya rencana untuk umroh. Berarti saya butuh modal yang besar dengan nilai sekian agar nanti bisa berangkat umroh. Saya punya rencana nanti bisa menyekolahkan anak saya di pondok ini, maka perlu saya siapkan dana sekian. Saya punya rencana untuk bisa nabung haji, berarti saya perlu siapkan dana sekian dan seterusnya. Rencana itu boleh nggak Pak? Pertama, berkaitan dengan hukum mengumpulkan harta. Dalam arti mengumpul tabungan. Dalam Islam tidak dilarang. Dengan satu syarat, dia harus tunaikan kewajiban, yaitu bayar zakat. Itu prinsip. Sehingga orang tidak boleh ketika dia sudah mengumpulkan harta, tapi kemudian dia tidak mengeluarkan zakat. Harta yang dia sayangi akan jadi sumber siksa dia kelak di yaumil qiyamah, dijadikan oleh Allah sebagai setrika. Kemudian Allah setrika mukanya, Allah setrika punggungnya, Allah setrika perutnya. Dan dikatakan kepadanya, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah harta yang dulu kau simpan, yang kau sayangi. Dijadikan oleh Allah sebagai setrika. Sehingga harta yang dulu dia cintai, yang dia sayangi, dia sayang untuk mengeluarkan, dia pelit untuk mengeluarkan, besok jadi bahan siksa bagi dia saat tidak dizakati. Dalilnya kita boleh ngumpulin harta adalah bolehnya dapat warisan. Boleh adanya warisan. Adanya aturan warisan itu bukti bahasanya orang muslim boleh punya harta simpanan. Sampai mati harta itu masih ada. Makanya jadi warisan. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan rencana-rencana tadi. Coba Anda lihat firman Allah di surat At-Taubah ayat 75. Silakan Pak, buka surat At-Taubah ayat 75. Tertampil di depan? Nah, Allah bercerita tentang kondisi orang munafik. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara orang munafik itu ada yang berjanji di hadapan Allah. Berjanji di hadapan Allah itu gimana Pak? Ya maksudnya di kehidupan nyata dia ngomong, kalau Allah ngasih saya rizki sekian, Allah ngasih harta kepada saya sekian, lanasaddaqanna, maka kami akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan kami akan jadi orang soleh. Itu pernyataan dia di hadapan Allah, disaksikan oleh Allah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu. Ketika Allah berikan karunia harta kepadanya sehingga hartanya melimpah, dia bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dia berpaling dan melupakan apa yang pernah dia ucapkan. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Maka Allah berikan hukuman kepada mereka dengan sifat kemunafikan yang tertanam dalam hatinya ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka ketemu Allah. Maksudnya sampai mati. Sehingga hatinya dikunci oleh Allah jadi hati munafik sampai mati. Baik, ini jadi pelajaran ya. Bahwa ketika seorang muslim dia punya janji, nanti kalau Allah berikan saya kekayaan saya akan umroh. Kalau Allah berikan kekayaan saya akan ini, saya akan infak, saya akan wakaf. Saya akan gunakan di jalan Allah. Begitu dikasih nggak dipenuhi, awas ya, bahaya. Bisa jadi kayak gini. Makanya jangan gampang mengumbar janji amal soleh. Karena bisa jadi ketika dia ngomong kayak gitu,
dia berdusta kepada Allah, Allah jadikan hatinya munafik sampai mati. Bahaya ya. Waliyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Punya rencana silahkan. Tapi ketika sampai terungkap untuk jadi komitmen dengan syarat. Jika Allah kasih saya harta sekian, maka saya akan umroh. Kalau Allah kasih saya harta sekian, saya akan wakaf masjid, saya akan ini, saya akan ini. Nol. Begitu dikasih oleh Allah, ternyata tidak dia wujudkan. Bisa jadi dia dikunci oleh Allah hatinya, jadi munafik sampai mati. Makanya kalaupun punya rencana, sebaiknya nggak usah diucapkan. Baik. Kemudian yang kedua, rencana itu kita wujudkan begitu Allah kasih sebab. Sehingga saya berharap nanti kalau Allah kasih saya, kalau nggak ada rezeki, saya akan umroh. Baik, jadikan prinsip. Sehebat apapun kebutuhan Anda, tapi ketika Anda dikasih sebab untuk bisa berangkat, jangan batalkan berangkat umroh. Karena kita menghindari jangan sampai kita dianggap telah menyalahi janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan suami istri yang bekerja. Saya punya cerita ini. Nah. Udah dengar ceritanya belum? Belum. Ada seorang dokter. Iya. Beliau praktek tidak jauh dari sini rumah sakit Pakem. Oh. Pakem ya? Iya. Ini kan Pakem. Kecamatan Cangkringan. Sebelah sana Kecamatan Pakem. Pokoknya Kecamatan Pakem gitu aja. Iya. Rumah sakit apa? Rumah sakit Pakem juga nggak apa-apa. Kapanewon Pakem. Kapanewon Pakem. Nah, dokter itu nyari saya mau konsultasi tentang masalah riba. Ya, akhirnya beliau datang ke kantor Yufid. Waktu itu saya di Yufid. Terus beliau cerita tentang bagaimana beban utang riba yang beliau punya. Nah, beliau bilang saya dan istri sama-sama dokter. Dan hanya saya yang kerja. Saya tanya, istrinya praktek nggak Pak? Enggak. Nah, beliau menyampaikan sebuah pernyataan kayak gini. Bagi saya, mau yang praktek 1 orang maupun 2 orang, rezeki rumah tangga saya sama. Masya Allah, ini jadi catatan saya. Dan yang beliau sampaikan kurang lebih seperti itu. Sehingga dalam sebuah rumah tangga, Allah telah jamin semua jatah rezeki seisinya. Mau yang kerja 1 orang, yang kerja 2 orang, jatah rezekinya gak bakalan berubah. Dan apa yang beliau sampaikan itu benar. Maka saya sering jadikan ini sebagai cerita untuk mengambil pelajaran di sana. Ya mungkin pendapatan ada, pendapatan lebih banyak. Tapi tadi ya, definisi rezeki tadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, yang kita sedekahkan, itu gak bakalan geser. Sehingga Allah telah tetapkan bagi masing-masing hamba untuk memilikinya. Oleh karena itu, sah-sah saja suami istri bekerja. Tapi khusus untuk para wanita yang bekerja, tolong perhatikan urusan apa? Sopan santun, kemudian masalah aurat, masalah pergaulan. Karena wanita ketika keluar rumah, aturannya lebih ketat dibandingkan laki-laki. Sehingga wanita punya kondisi khusus yang itu tidak berlaku bagi laki-laki. Itu saja agar nanti kalaupun beliau bekerja, tidak sampai menimbulkan masalah yang besar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ini masih ada door prize juga bagi peserta yang paling sepuh, paling senior lah. Paling senior. Ada? Pak Sinten? Berapa umur Pak? 49. Ada yang di atas 49? Banyak. Berapa Pak? Berapa? Pak Wimal. Pak Wimal masih muda. Lima dua. Pak Wimal 52. 52. Ada 52,5? Pak Paidi. Hah?
Masih muda. Mohon, ya Mas Panitia mohon izin ini ngasih hadiah ke Pak Direktur gimana? Hah? Boleh ya, boleh Pak. Ngapunten. Masya Allah. Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari panjenengan untuk peserta. Baik, kita berikan hadiah buku umur yang kedua. Untuk yang tadi ngantuk sekali tapi sabar. Ini melatih kejujuran juga, Ustaz. Tadi ngantuk banget tapi sabar orangnya gitu loh, Masya Allah. Ada? Nggak apa-apa Pak, ini nggak dihukum kok. Aman Insya Allah. Ini bahkan dapat hadiah loh. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau, Ustaz. Ganti pertanyaan berarti, Ustaz. Ganti pertanyaan. J. Baik. Yang semalam nggak bisa tidur. Nah, jujur Satu. banget ini. Berarti Nggak tidur semalam. Susah. Oh, Oh ini berarti relate ya, ada hubungannya. Depan belakang jangan duduknya. Oh iya benar. Masya Allah. Gimana Ustaz? Ini Karena umur terlalu cepat kendaraannya. Masya Allah. Sampai nggak bisa tidur. Masya Allah. umur yang kedua. Umur yang kedua. Alhamdulillah. Umur yang kedua itu isinya apa? Iya itu isinya apa ya? Nanti tolong di. Nggak ngantuk Mas? Sekarang ngantuk. Makanya jangan lama-lama ini. Iya. Selanjutnya ada Buku Prinsip Hidupku. Prinsip Hidupku. Baik. Kita Ada lagi. Saya belum pernah dengar. Jujur saya belum pernah dengar. Ini yang paling jangkung belum pernah. Jauh paling tua paling. yang saudaranya paling banyak. Nah. Jumlah saudaranya paling Jumlah banyak. saudara paling banyak. Berapa? 8. 9. Masya Allah. Ada di atas 9? Kayaknya udah. Udah ada kayaknya. Pak Sinten. Baik. Silakan Bapak. Prinsip hidupku. Berikutnya ada kiat hidup bahagia dunia dan akhirat. Kiat hidup bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Jelaskan pembagian hakikat rizki. Nah, yang nyatat masih langsung Ya, bisa. silakan. 1. Maksudnya rizki kauni adalah rizki takdir yang dimaksud di situ. Apapun kurang tepat. Tambahin sedikit lagi. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Selanjutnya. Baik, jelaskan hakikat rizki secara syar'i. Nah, silakan. Rizki yang menghasilkan pahala. Masya Allah, dapat hadiah. Silakan. Rizki yang menghasilkan hadiah. Terakhir. Pahala. Set ini apa ini yang terakhir? Doa. Doa yang tidak tertolak. Wah, bagus banget ini. Pertanyaannya, hadiah utama ya. Hadiah utama. Baik, pertanyaannya. Apa arti dari istibto' dan contohnya? Nah. Oh ya, silakan. yang ini tengah. Silakan Mas. Semua ingin cepat sukses. Ada yang lain jawabannya? Ya. Bapak. Tapi nggak angkat tangan ya? Angkat tangan. Oh, baik. Ya. Silakan. Yang belum dapat hadiah mana? Belum. Silakan Bapak. Belum dapat hadiah. Istibto adalah rizki terlambat datang terus merasa terlambat sukses. Hampir mirip yang tadi sebenarnya. Iya, oh yang paling belakang. Monggo. Yang pakai peci hitam, yang hitam. Cita. Songkok nasional.
Silakan. Nggak bisa itu. Boleh, silakan. Silakan. Pengen sukses sebelum contohnya apa? Jangan cara nyogok. Daftar kerja dengan cara nyogok. Masya Allah, baik dapat tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah habis ini. Masih banyak kayaknya, tapi insya Allah di sesi berikutnya Ustaz. Masya Allah. Baik. Ini karena pesertanya sudah pada ngantuk. Saya mendolimi mereka kalau terlalu panjang. Gitu. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu untuk sesi siang. Baik, Ustaz. Saya juga ngantuk. Masya Allah. Suasananya ini mendukung banget. Suasana ini ya. Jadi karena sejuk, adem, habis makan kenyang. Teman-teman juga sudah pada jamak tadi juga sholat. Insya Allah nanti kita ketemu lagi jam berapa? Insya Allah di jam 4. Sebentar. Setelah asar ya. Baik. Persisnya nanti di malah jam setelah asar, Ustaz. Setelah asar persis. 15 lebih sedikit di sesi kajian ketiga. Baik, insyaallah. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan Ustadz Aminul Bait, dan kepada para peserta sekalian kami persilahkan untuk kembali bisa menikmati sajian coffee break. Ada snack dan minuman panas. Kami persilahkan dapat beristirahat, dan insya Allah Ta'ala sesuai dengan rundown kita akan kembali berkumpul di tempat ini sekiranya nanti pukul 15 lebih 10 menit. 15 lebih 10 menit insyaallah taala. Demikian wallahu taala alam shawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi